Halo teman-teman, selamat datang di Civil Engineering Education. Di sini kami akan menjawab rasa penasaran teman-teman tentang dunia teknik sipil yang tentunya akan sangat berguna bagi kalian para engineering muda. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, teman-teman masih ingat tidak sih dulu ketika virus corona baru menyebar di negara Cina, tepatnya di awal Januari tahun 2020, dunia maya sempat digemparkan dengan sebuah video timelapse tentang pembangunan rumah sakit darurat di Wuhan yang diselesaikan dalam waktu 10 hari. Rumah Sakit Wuhan Liaosheng atau yang diartikan dalam bahasa Indonesia Rumah Sakit Jangka Pendek adalah rumah sakit darurat yang digunakan untuk merawat pasien dengan diagnosis pneumonia yang terinfeksi virus corona baru. Rumah sakit darurat dibangun setinggi 3 lantai dan berkapasitas sebesar 1.000 kamar. Konstruksi rekayasa yang digunakan menggunakan produk jadi bangunan komposit modular untuk skala besar, sehingga dapat mengurangi beban kerja operasi di lapangan dan menghemat banyak waktu. Pembangunan tersebut dituntut terlaksana dalam waktu yang sangat singkat, dikarenakan terus bertambahnya jumlah kasus COVID-19 di China. Oleh karena itu, digunakan metode modular construction dalam pembangunan rumah sakit darurat tersebut. Nah, lantas apa sih yang dimaksud dengan modular construction? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perkenalkan saya Sekar. Saya Hafiz. Saya Noval. Saya Christian. Dan saya Pras. Di sini, kami akan membahas seputar modular construction, meliputi deskripsi, sejarah, cara pembangunan, dan contoh bangunan yang ada di dunia. Nah, untuk itu, persiapkan diri teman-teman dan simak pembahasan berikut ini. Baik, yang selanjutnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu modular construction. Metode modular atau prefabrikasi merupakan metode yang ditemukan pada abad ke-17. Saat itu, rumah berpanel dikirim dari Cape Ann ke Inggris bagi para nelayan untuk tempat tinggal sementara. Prefabrikasi terus berkembang hingga akhirnya diterapkan pada bangunan-bangunan tinggi seperti Menara Eiffel. Pada dasarnya, bangunan modular memiliki prinsip perakitan, di mana komponennya dibuat di bengkel offsite. Setelah itu, komponen-komponen tersebut dipindah ke lokasi pembangunan untuk dirakit. Hal ini tentu saja berbeda dengan konstruksi konvensional, di mana komponen konstruksi dibuat di lokasi konstruksi langsung. Terkait perakitannya, metode ini mirip dengan penyusunan Lego. Selanjutnya bagaimana sih sejarah modular di Indonesia dan di dunia? Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebenarnya konstruksi modular itu sudah ditemukan pada abad ke-17. Namun, bangunan yang benar-benar mematuhi konstruksi modular baru didirikan pada tahun 1933, pembangunan Winslow Ames. Gambar di belakang saya ini merupakan gambar Winslow Ames, yaitu bangunan modular pertama di dunia. Bangunan ini didirikan oleh perusahaan Amerika Serikat, yaitu Robert Megalogen pada tahun 1933. Itu bangunan rumah ini merupakan bangunan rumah sederhana, terdiri dari 2 lantai dengan kamar tidur, kamar mandi, pelamping, dan pemanas ruangan. Kemudian pada pasca Perang Dunia Kedua, konstruksi modular itu banyak digunakan di Jepang, terutama sebagai pengganti rumah warga yang rusak. Pembangunan ulang digunakan untuk mengganti reruntuhan menjadi rumah privat. Kemudian, pada tahun 1960-an, konstruksi modular ini barulah masuk ke Indonesia dan dibongkar oleh perusahaan konstruksi asing. Lalu pada tahun 1996, perkembangan rumah privat di Amerika itu telah mencapai 25%. Model rumah prefabrikasi yang mereka buat itu mengikuti model Kanada yang merujuk pada caravan house dengan baja itu sebagai struktur utamanya. Selanjutnya, terdapat beberapa kelebihan atau keuntungan menggunakan konstruksi modular dibandingkan metode konstruksi biasa. Keuntungan yang utama adalah menghemat waktu hingga 40% dan juga pengembalian investasi yang lebih cepat karena dapat menghemat biaya konstruksi sebanyak 10% sampai 25%. Proses pembangunan akan lebih cepat karena hanya melakukan perakitan dari elemen-elemen yang sudah dibuat di pabrik. Dengan begitu, bangunan akan lebih cepat untuk bisa dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Selain itu, konstruksi modular memenuhi aspek keberlanjutan atau sustainability. Berikut merupakan beberapa alasan untuk hal tersebut.
Yang pertama yaitu adanya peningkatan keamanan di mana penggunaan metode ini dapat menurunkan angka kecelakaan konstruksi hingga 80%. Yang kedua yaitu fleksibilitas yang lebih besar dan dapat digunakan kembali. Yang ketiga yaitu limbah material yang lebih sedikit. Yang keempat, kualitas udara yang lebih baik. Dan yang kelima, tingkat produktivitas pekerjaan tinggi. Meskipun konstruksi modular memiliki berbagai keuntungan dari aspek biaya, waktu, limbah, dan produktivitas, konstruksi modular mempunyai beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh pihak yang terlibat. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam modular construction yaitu yang pertama adalah membutuhkan perencanaan yang akurat. Yang kedua, pengiriman komponen dapat terbatas. Yang ketiga, harus membutuhkan akses transportasi yang baik. Yang keempat, harga jualnya lebih rendah. Yang kelima, membutuhkan crane dalam pemasangan bangunan 2 lantai atau lebih. Yang keenam, pembuatan modular belum terindustrialisasi. Industri modular dapat menghemat biaya dan waktu bila diterapkan dalam skala besar. Industrialisasi modular perlu dilakukan dengan mempertimbangkan pengiriman ke lokasi proyek serta koordinasi antar komponen modular. Yang ketujuh, yaitu minimnya standarisasi yang ketat. Standarisasi yang ketat dibutuhkan untuk mencapai keuntungan yang maksimal dan kualitas yang terkontrol. Standarisasi juga berpotensi meningkatkan demand konstruksi modular. Bagaimana caranya merakit modular? Berbeda dengan konstruksi konvensional, konstruksi modular menggunakan komponen yang telah dibuat terlebih dahulu, tentunya di luar lokasi konstruksi. Kemudian komponen tersebut dipindahkan dari lokasi pembuatan ke lokasi konstruksi untuk kemudian dirakit. Misalnya saja beton. Beton yang digunakan merupakan beton pretest yang telah dibuat di pabrik terlebih dahulu. Adapun komponen lain yang biasanya digunakan di konstruksi modular itu biasanya merupakan kontainer yang digunakan untuk pembuatan rumah sederhana. Sehingga pembuatan konstruksi modular ini bisa dibagi menjadi beberapa sederhana, yaitu yang pertama menentukan metode konstruksi dan desain konstruksi. Yang kedua yaitu pembuatan komponennya. Lalu yang ketiga pemindahan komponen ke lokasi konstruksi. Kemudian yang keempat yaitu perakitan. Halo teman-teman semua, di sini aku Christian bakal ngajak teman-teman buat keliling dan lihat-lihat bangunan-bangunan modular yang ada di berbagai belahan dunia. Yang pertama kita bakal ke negara kita sendiri dulu nih, di Indonesia. Ya teman-teman lihat di nomor 1, yaitu di Kota Batam, kota yang berbatasan dengan negara-negara lain. Di Kota Batam pada akhir Maret 2020 lalu dibangun rumah sakit darurat, fasilitas karantina, dan observasi buat para penderita COVID-19 yang terletak di Pulau Galang. Sedangkan di nomor 2 yaitu anak perusahaan Pertamina, yaitu PT Patra Jasa membangun rumah sakit di Simpruk, Jakarta Selatan berkapasitas 300 bed teman-teman yang dioperasikan pada Juni 2020 lalu. Dan yang ketiga, karena tingginya lonjakan kasus di Kabupaten Lamongan, maka Pemda Lamongan membentuk perusahaan PT Wikalidung atau anak perusahaan PT Wijaya Karya untuk membangun fasilitas isolasi dan observasi COVID-19. Nah, perusahaan yang sama juga membangun RSPJ atau Rumah Sakit Pertamina Jaya yang letaknya ada di Cempaka Putih. Aku tahu kok teman-teman pasti merasa itu rumah sakit semua. Nah, buat itu aku bakal ngajak teman-teman ke belahan dunia lain yang gak kalah seru. Langsung aja kita ke Lombok, yaitu di gedung Pitstop yang ada di sirkuit Mandalika. Nah, modul-modul di bangunan ini dikirim dari Jakarta karena dinilai lebih efisien, cepat, dan lebih praktis. Pit ini digunakan buat pembalap, teknisi, dan kru. Sedangkan untuk lantai atas sendiri itu digunakan buat tamu VIP, tamu VVIP, media room, serta provider penyedia telekomunikasi. Dan yang keenam ini teman-teman, yaitu adalah Star Apartemen di Los Angeles. Bangunan ini dibuka pada tahun 2014 dan digunakan untuk melayani kebutuhan tunawisma. Terus juga nah yang di tengah itu, yang tinggi itu adalah bangunan di negara tetangga kita, yaitu di Singapura. Jadi ada perusahaan internasional bernama Bouygues Batman mendirikan bangunan setinggi 40 lantai yang terdiri dari 1899 modul pada tahun 2019. Dan yang terakhir yang di sebelah sana yang paling ujung nomor 8 ada di Changsha, China. Dan itu merupakan bangunan modular tertinggi di dunia yang sudah dibangun sejak tahun 2015. Nah, salah satu yang menarik tentang bangunan ini, kalau bangunan ini tadinya ditargetkan berjumlah 220 lantai. Namun karena keputusan pemerintah China, bangunan ini sekarang terdiri dari 57 lantai saja. Dan tapi, teman-teman, lebih hebatnya lagi, bangunan ini mampu diselesaikan dalam waktu 19 hari. Atau bisa dikatakan sih, kalau kita menyelesaikannya 3 lantai setiap hari. Berdasarkan pemaparan yang tadi disampaikan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya konstruksi modular sebenarnya telah ditemukan sejak bukti yang sangat lama, yakni 3 abad yang lalu. Namun, belakangan ini konstruksi modular mulai baik digunakan dalam berbagai proyek, baik di luar negeri maupun di Indonesia sendiri. Nah, hal ini dikarenakan konstruksi modular memiliki baik kelebihan dalam pelaksanaannya.
Nah, kelebihan tersebut seperti yang pertama, waktu pengerjaan yang lebih cepat, kemudian yang kedua, tingkat efektivitas biaya yang lebih tinggi, kemudian yang ketiga, sifatnya yang fleksibel dan dapat digunakan kembali, kemudian yang keempat, jumlah material yang dihasilkan lebih sedikit, kemudian yang kelima, produktivitasnya yang tinggi, serta yang terakhir adalah udara di sekitar proyek memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, selain beberapa kelebihan tadi, konstruksi modular memiliki tantangan ataupun hambatan yang harus diselesaikan dalam pelaksanaannya. Nah, tantangan tersebut seperti yang pertama, dibutuhkannya perencanaan yang baik itu dari segi sumber daya yang digunakan maupun dari segi penjadwalan proyek. Nah, kemudian yang kedua, dibutuhkan akses transportasi yang baik dari lokasi pabrik menuju lokasi proyek. Nah, kemudian yang ketiga adalah belum terinstallasinya industri modular itu sendiri di Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir adalah belum adanya peraturan ataupun aturan yang mengatur bagaimana penggunaan konstruksi modular itu sendiri di Indonesia. Nah, walaupun demikian, konstruksi modular memiliki masa depan yang baik serta menjanjikan. Hal ini dikarenakan konstruksi modular menawarkan kelebihan ataupun keunggulan dalam segi efektivitas, efisiensi serta memiliki sifat yang jauh lebih ramah lingkungan daripada metode konstruksi yang ada saat ini. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pengembangan serta riset dan penelitian dan lanjut untuk mengembangkan metode ini sehingga dapat digunakan lebih banyak di masa yang akan datang. Sekian video dari kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga kunjungannya ke video kami. Kami harap dengan adanya video tadi dapat menambah wawasan kita terkait apa aja yang di dalam dunia teknik sipil dan terutama khususnya adalah tentang apa sih modular construction itu sendiri. Sekian dari kami, semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih.